sih sebenarnya lahirnya Pancasila itu, atau gimana sih proses lahirnya Pancasila itu? Nah, jadi gini, Pancasila itu kan bukan tiba-tiba ada gitu aja ya. Enggak ya teman-teman. Jadi para pendiri negara itu udah mikir dari dulu, kayak mikir keras banget gitu. Mikir gimana sih cara bikin dasar negara yang pas buat kita gitu. Prosesnya itu juga panjang. Mereka melewati beberapa proses, melewati beberapa tahapan, yaitu seperti yang kita ketahui, tahapan yang pertama adalah BPUPKI. Nah, ini tuh awal mulanya kayak kumpul-kumpul atau buat diskusi gitu. Jadi para tokoh bangsa pada ngasih ide, ngasih pendapat, kayak pendapat mereka masing-masing tentang dasar negara Indonesia gitu. Jadi tahapan yang kedua ada Piagam Jakarta. Nah, ini hasil kesepakatan awal atau draft pertamanya. Tapi karena kita ini negara yang banyak bedanya, beda agama, beda suku, jadi akhirnya ada perubahan sedikit biar semua orang itu merasa nyaman dan merasa adil. Proses yang ketiga itu ada PPKI. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila itu disahkan resmi jadi dasar negara yang kita pakai sampai sekarang. Peristiwa pentingnya itu ada di semangat ngobrol dan kompromi. Jadi salah satu momen yang paling kece, yang paling penting itu ada pas waktu masa pembahasan di BPUPKI sampai jadi Piagam Jakarta. Coba deh bayangi, dulu para tokoh ini tuh datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang agamis, ada yang nasionalis, pandangannya juga pasti macem-macem dan berbeda-beda. Tapi mereka nggak ribut atau malah perang gitu. Malah mereka duduk bareng, mereka diskusi dan mau saling mengalah demi kebaikan bersama. Contoh nyatanya itu pas mereka merubah rumusan di Piagam Jakarta biar lebih diterima semua kalangan. Itu mereka tuh rela mengkesampingkan ego pribadi atau golongan demi terciptanya persatuan. Refleksi dan pelajaran buat kita. Buat kita nih anak muda zaman now atau sekarang tuh sering disebut dengan Gen Z, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Kalau menurut saya pelajaran terbesarnya itu ketika ada perbedaan itu kita biasa aja. Jadi jangan mudah musuhan sama orang lain. Karena dulu aja orang-orang yang pinter, orang yang hebat itu mereka bisa sepakat walau mereka beda pendapat. Masa kita sekarang malah gampang banget berantem di sosmed atau di kehidupan nyata, malah cuman gara-gara beda opini atau beda pendapat. Nilai ini tuh masih relevan banget karena sekarang kita kan hidup di zaman internet. Jadi banyak banget berita atau ajakan yang bisa bikin kita itu terpecah belah walaupun jauh gitu ya kan. Makanya kita harus punya sikap, salah satunya tuh toleransi, hargai teman yang beda agama, beda suku atau beda pendapat. Yang kedua itu ada sabar dan dewasa. Kalau ada masalah, selesaikan dengan ngobrol baik-baik, bukan dengan emosi atau malah ngebully, itu salah ya. Yang ketiga itu ada jaga persatuan. Ingat, kita itu kuat kalau kita bersatu. Jadi jangan gampang diadu atau gampang terpengaruh.